Pada gilirannya, framing bisa Anda gunakan untuk mengemas ide, gagasan, atau pemikiran supaya Anda bisa diterima oleh orang lain. Kemudian bisa juga menyejukkan dan bahkan memberdayakan. Seperti kita ketahui, framing adalah menyusun atau mengemas informasi tentang suatu peristiwa dengan misi pembentukan opini atau menggiring persepsi publik terhadap sebuah peristiwa. Framing bertujuan untuk membingkai sebuah informasi agar melahirkan citra, kesan, makna tertentu yang diinginkan media atau wacana yang akan ditangkap oleh khalayak. Bagaimana dan apa sajakah bentuk atau pola-pola dari teknik framing tersebut? Ada beberapa pola frame yang sering digunakan dan bisa Anda latih untuk membingkai pesan Anda agar bisa diterima orang lain dengan lebih baik. Yang pertama ada outcome frame atau hasil yang diinginkan. Outcome frame berarti Anda mengemas kalimat atau pesan sedemikian rupa agar teman bicara Anda lebih fokus kepada hasil yang diinginkan. Contoh mudah dari outcome frame biasanya akan Anda sering dengar bila Anda menghadiri suatu pertemuan rapat di mana ketua rapat biasanya secara sadar atau tidak akan membuka pertemuan tersebut dengan pola kalimat outcome frame sebagai berikut. Baik teman-teman sekalian, tujuan pertemuan kita kali ini adalah mendiskusikan penyebab turunnya penjualan perusahaan. Harap semua bisa memberikan penilaian dengan baik yang didukung oleh data, bukan sekedar penilaian subjektif semata. Nah, itu ya. Dengan pesan yang dibingkai seperti di atas, ketua rapat sebenarnya telah mempersuasi para anggota rapat. Dia berusaha untuk mau memberikan penilaian berdasarkan data-data yang akurat, tidak sekedar hanya saling mencari kesalahan orang lain. Nah, itu kegunaan dari outcome frame ya, yaitu fokus pada hasil yang diinginkan. Kemudian yang kedua ada contrast frame. Ini mengacu pada untung dan rugi. Contrast frame berarti Anda mencoba mengemas kalimat Anda dengan membawa ide atau gagasan ke dalam bentuk perbandingan, di mana perbandingan tersebut adalah keuntungan dan kerugian agar orang bisa lebih memahami dan fokus pada ide atau gagasan Anda tersebut. Biasanya para ahli penjual sering melakukan hal ini. Contohnya, kalau Anda harus membeli alat ini di toko, maka Anda harus membayar 1 juta rupiah. Tetapi hari ini saya akan tawarkan barang yang sama dengan harga 500.000 karena Anda tidak harus membayar pajak toko. Nah, itu ya. Dengan kemasan kalimat seperti di atas, Anda akan berpikir untuk membeli alat tersebut sekarang juga karena ada selisih yang cukup jauh dengan harga toko. Contoh lain dari contrast frame dan Anda bisa digunakan dalam persuasi yaitu makanlah yang baik dan dihabiskan, jangan dibiarkan tersisa karena masih banyak orang yang tidak bisa makan dan hidup lebih susah dari kita. Atau, harganya memang beda hampir 1 juta, tetapi TV merek ini memiliki 2 kali keunggulan daripada TV merek satunya. Ukurannya lebih besar 2 inch dan resolusi lebih tajam 10 kali lipat. Nah, itu ya contoh yang berikutnya. Orang akan selalu berpikir bila harus dihadapkan pada keuntungan dan kerugian. Nah, inilah maksud dari contrast frame yang bisa Anda gunakan untuk mempersuasi orang lain. Kemudian ada as if frame atau bagaimana jika. Dengan as if frame, Anda mencoba mempersuasi orang lain dengan mengajaknya untuk membayangkan atau mengalaminya secara langsung. Contohnya, andaikan Anda memiliki perusahaan besar ini, apa yang akan Anda lakukan untuk meningkatkan penjualan? Atau, coba Anda bayangkan bila Anda mengalami masalah seperti itu, apa yang akan Anda lakukan? Bila saya setuju dengan penawaran Anda, apa yang akan Anda berikan selanjutnya? Atau yang terakhir, bila ayah atau ibu Anda hadir di sini, apa yang akan dia katakan bila melihat Anda seperti ini? Oke, itu ya untuk as if frame. Orang tentu akan berpikir 2 kali bila mereka Anda ajak untuk membayangkan atau mengalaminya secara langsung, kan? Oke, kemudian ada agreement frame atau persetujuan. Dengan agreement frame, Anda mencoba membawa orang lain untuk menyetujui sesuatu yang telah diketahui dan disepakati bersama. Contohnya,
Seperti yang kita pahami bersama bahwa kesehatan adalah kekayaan paling berharga, maka dan seterusnya ya. Kita semua setuju bila perusahaan maju maka karyawan bisa lebih sejahtera. Oleh karena itu dan seterusnya ya. Atau yang terakhir, Anda semua tentu sepakat bahwa fungsi HRD adalah untuk menjamin kesejahteraan karyawan. Karena itu dan seterusnya. Oke, agreement frame akan membawa orang untuk sepakat terhadap sesuatu hal sebelum Anda memasuki isu utama yang ingin Anda sampaikan. Dan agreement frame juga bisa digunakan untuk memberikan pendapat tanpa harus merusak suasana dan menyinggung perasaan orang lain seperti pola kalimat, saya setuju dan ingin menambahkan dan seterusnya. Kemudian ada backtrack frame. Ini mengacu pada masa lalu. Ini adalah keahlian kita untuk menyatakan ulang apa yang orang lain sampaikan dengan menggunakan kata-kata asli dari orang tersebut. Bahkan hingga pada nada suara dan juga bahasa tubuh mereka. Asumsinya, seseorang tidak melontarkan sebuah kata tanpa tujuan. Mereka pasti memiliki tujuan dan memiliki kata yang paling tepat untuk menjelaskan apa yang mereka pikirkan. Contohnya, seperti yang sudah Anda sampaikan sebelumnya, bahwa dan seterusnya ya. Kemudian bisakah saya ambil kesimpulan sejauh ini bahwa dan seterusnya, atau jadi maksudmu adalah ya, itu adalah contoh dari backtrack frame. Dan yang terakhir ada ekologi frame. Ini mengajak kita untuk melihat dalam jangka panjang. Dengan ini kita diarahkan untuk mengevaluasi setiap kejadian dalam konteks makna yang lebih luas. Contohnya adalah bagaimana jadinya hal ini dalam jangka panjang. Kemudian siapa saja yang terkena efek dari keputusan saya? Atau yang terakhir, apa yang mungkin dipikirkan oleh orang lain? Nah, oke teman-teman, itu beberapa contoh dari penggunaan frame dalam komunikasi sehari-hari kita. Oke, silahkan dipraktekkan, silahkan berlatih ya. Mudah-mudahan akan membuat komunikasi Anda akan lebih efektif.